Pertahanan yang meleleh 21+. Su Yin memegang pergelangan tangan Daehyun agar pria itu melepaskan ciuman yang semakin lama semakin panas. Lepaskan, aku bahkan belum memaafkanmu, ujar Su Yin sembari menatap mata elang Daehyun dalam-dalam. Kalau kau belum memaafkanku mana mungkin kau begitu perhatian, bisik Daehyun dengan suara sensual. Itu karena aku tidak ingin menjadi istri durhaka, sanggah Su Yin sambil menatap tajam Daehyun. Meski hati kecilnya mengatakan bahwa dia sudah memaafkannya namun Su Yin belum ingin menunjukkannya. Kau yakin? Daehyun tersenyum begitu menggoda hingga membuat pertahanan Su Yin perlahan meleleh juga. Lagi pula kau sedang tidak enak badan. Aku tidak ingin berhenti di tengah jalan. Su Yin mengatakan dengan wajah datar. Ia berusaha bangkit namun Daehyun sama sekali tidak membiarkannya pergi dari pangkuannya. Kalau begitu ayo kita coba agar kau bisa tahu seberapa besar kekuatanku, ujar Daehyun dengan tersenyum miring kemudian langsung mendorong tubuh Su Yin agar berbaring di ranjang. Su Yin berusaha untuk duduk namun kedua tangannya dicekal di atas kepalanya sehingga Su Yin tidak memberontak sama sekali. Daehyun langsung meraup bibir Su Yin yang setiap saat seolah-olah menggodanya. Memainkan jemari dan lidahnya di setiap inci tubuh istri kecilnya. Su Yin merasakan gelayar panas di sekujur tubuhnya. Sehingga perlahan membalas ciuman Daehyun. Lidah mereka saling menari-nari mengaitkan satu sama lain. Meski masih ada kekesalan di hatinya namun Su Yin hanya bisa pasrah dengan setiap sentuhan yang begitu memabukkan yang diberikan oleh Daehyun. Ia hanya memejamkan matanya sembari mencengkram kuat-kuat spray untuk melampiaskan semuanya. Meskipun hatinya kesal namun tubuhnya memberikan respon yang berlawanan. Malam semakin larut dan hening. Di luar terdengar suara jangkrik dan hewan malam yang saling bersahutan. Sedangkan di dalam kamar hanya terdengar suara dua insan yang saling memadu kasih menembus kesunyian malam. Keringat mengucur di seluruh tubuh Daehyun. Daehyun berhenti setelah melakukannya 2 kali. Ia ambruk di samping tubuh Su Yin setelah menyemburkan kembali benih-benih cintanya di rahim sang istri. Terima kasih, sayang, untuk malam yang kau berikan begitu indah. Terima kasih sudah menjadi obat untukku. Daehyun mengecup lembut puncak kepala istrinya. Meski lelah namun kini kondisi tubuhnya terasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu mungkin karena keringat yang keluar membuat tubuhnya kembali normal. Su Yin tidak sanggup lagi untuk bangun. Ia langsung memejamkan matanya karena sangat lelah. Sepanjang hari harus beraktivitas di luar. Malam ini ditambah lagi oleh Daehyun yang menginginkan tubuhnya. Besok pagi aku akan menyelesaikan semuanya, ucap Daehyun sembari mengusap pipi mulus itu. Dia akan menyelesaikan hubungannya dengan Aeri. Meskipun untuk sementara mereka tetap tidak bisa berhubungan terus terang di depan semua orang. Setidaknya dirinya bisa bebas dan bisa menginap bersama Su Yin di villa kapanpun dia mau. Aku sudah sangat lelah. Jangan melakukannya lagi jika kau masih menginginkanku masih hidup, ucap Su Yin dengan membuka matanya sedikit yang memang sudah lengket. Jika Daehyun melakukannya lagi pasti dia tidak akan bisa bangun seharian seperti waktu itu. Sedangkan besok mereka harus kembali bekerja. Tidurlah. Daehyun mengecup kedua bola mata Su Yin sembari menaikkan selimut untuk menutupi tubuh polosnya yang tanpa sehelai benang pun. Daehyun juga memejamkan matanya seraya memeluk tubuh Su Yin dengan erat. Su Yin meraba-raba samping tidurnya untuk mencari keberadaan suaminya masih dengan mata yang terpejam. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Daehyun sehingga Su Yin langsung terduduk. Ia memandang sekeliling ruangan tapi juga tidak menemukannya. Bahkan tidak ada suara air di dalam kamar mandi. Pandangannya tiba-tiba jatuh pada sesuatu yang terletak di atas meja rias tepat di sampingnya. Ada sebuket bunga tulip berwarna putih bersamaan dengan secarik kertas yang terlipat di sisinya. Su Yin mengulurkan tangan untuk meraih kertas tersebut. Ada goresan pena di dalamnya. Asteris aku tidak pandai merangkai kata. Asteris aku hanya bisa berkata jika aku sangat mencintaimu. Asteris kau akan selalu di hatiku selamanya. Itu hanya sebuah kata-kata biasa namun penuh makna bagi Su Yin. Ia tidak butuh kata-kata indah namun yang terpenting Daehyun membuatnya sendiri bukan buatan orang lain. Wanita itu sebenarnya mudah luluh hanya dengan sekuntum bunga dan hanya satu kalimat kata-kata manis. Tapi jika sampai membohonginya maka dia akan berubah jadi serigala yang mengerikan. Apa dia sudah berangkat? Gumam Su Yin. Ia melihat jam yang menempel di dinding yang masih menunjukkan pukul 7 pagi. Masih terlalu pagi jika Daehyun berangkat bekerja. Su Yin segera turun dari ranjang dengan membalut tubuhnya menggunakan selimut. Ia menyeret kakinya ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Begitu bercermin dipandanginya sekujur badan yang memerah oleh gigitan yang dilakukan oleh suaminya. Meski area sensitifnya sudah tidak terasa sakit namun tubuhnya tetap saja masih terasa remuk seperti waktu pertama kali melakukannya di Pulau Jeju. Su Yin berendam sebentar menggunakan air hangat untuk mengembalikan stamina tubuhnya. Hari ini ia juga harus berangkat bekerja karena tidak mungkin libur lagi. Ia tidak ingin karyawan lain mencurigainya. Su Yin mengenakan setelan blus berwarna biru laut yang dipadukan rok span selutut berwarna coklat. Ia kemudian menguncir rambutnya seperti ekor kuda. Untunglah blus itu mampu menutupi lehernya sehingga ia tidak perlu bersusah payah mengenakan syal.
Saat menuruni tangga, Suyin mencium aroma masakan yang lezat dari arah dapur. Membuat perutnya meronta minta diisi. Ia berjalan ke dapur sambil memegang perutnya untuk menghampiri Bibi Xia. Bukan Bibi Xia yang berdiri di depan kompor, namun seorang pria yang bertelanjang dada hanya memakai celemek saja dan memakai celana pendek sebatas lutut. Suyin menghampirinya saat mengenali sosok pria itu dari belakang. Ia masih seperti bermimpi melihat suaminya pagi-pagi memasak. Itu hal yang sangat langka meski Suyin pernah mencicipi masakannya yang lumayan enak. "Apa yang kau lakukan?" ujar Suyin. Ia berdiri di samping Daehyun sembari melongok isi panci yang masih di atas kompor. "Aku hanya ingin menyiapkan sarapan untukmu," sahut Daehyun sembari terus mengaduk isi panci. "Di mana Bibi Xia? Kenapa kau tidak membangunkanku saja?" ujar Suyin. Ini seharusnya tugas seorang istri untuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, bukan malah sebaliknya. "Bibi Xia sedang keluar. Lagi pula aku nanti yang akan menyiapkan sarapan untukmu jika kita nanti tinggal bersama." Daehyun mendekatkan wajahnya ke wajah Suyin hingga napas mereka saling beradu. "Sebaiknya kau mandi saja, biarkan aku yang menaruhnya di mangkuk." Suyin merasa tidak enak jika Daehyun yang melakukannya. "Tunggu sup ini matang sebentar lagi," ucap Daehyun sembari tersenyum. Ia sangat senang karena istrinya kini tidak marah lagi. "Kau bahkan tidak memakai baju," ucap Suyin seraya menekan otot-otot perut Daehyun yang membuat pria itu merasa geli. "Aku tadi kepanasan sehingga aku melepaskannya." Daehyun menunjuk kaos berwarna putih yang tersampir di kursi. "Apa kau tidak malu jika Bibi Xia melihatmu?" Suyin mengangkat sebelah alisnya. Ia sedikit tidak rela tubuh suaminya diumbar ke banyak wanita. Meski Suyin sadar Airi juga sudah pasti melihatnya. "Baiklah, aku akan mengenakan bajuku lagi." Daehyun tidak ingin berdebat dengan istri kecilnya. Dia takut jika istrinya akan marah lagi seperti kemarin. Lebih baik jika menuruti perkataannya yang tidak terlalu sulit dilakukan. "Cepatlah mandi, nanti kau kesiangan." Suyin mendorong tubuh Daehyun agar keluar dari dapur. "Baiklah." Daehyun segera pergi meninggalkan Suyin setelah memastikan makanannya matang. Suyin mulai memasukkan sup ke dalam mangkuk. Ternyata Daehyun memasak seoleontang, yaitu kuliner yang terbuat dari tulang sapi, kepala sapi dan daging sapi. Semua bahan tersebut dimasak dalam kaldu susu selama berjam-jam hingga kuahnya bening. Bab 112 Ada rasa iba. Suyin jadi berpikir jam berapa Daehyun bangun sehingga makanan ini sudah matang. Pasti pria itu sudah bekerja sangat keras untuk membuatnya. Suyin hanya tahu sedikit mengenai bagaimana ribetnya memasak menu itu. Sambil menunggu Daehyun turun, Suyin segera menata semuanya di meja makan. Suyin terus berusaha menahan air liurnya agar tidak keluar ketika mencium aroma itu yang sangat menggoda. Bahkan Suyin berpikir jika makanan itu meminta ingin segera dimakan. "Ya ampun, dia lama sekali," gerutu Suyin sembari memegang perutnya yang sudah keroncongan sejak tadi. 15 menit kemudian Daehyun menuju ruang makan sambil mengenakan dasinya. Ia menaikkan alisnya ketika melihat Suyin justru meletakkan kepalanya di atas meja. "Sayang, apa kau tidur lagi? Jika kau masih mengantuk sebaiknya tidak usah pergi bekerja," ujar Daehyun. Dia tidak ingin istrinya kelelahan setelah apa yang diperbuatnya semalam. Mendengar suaminya sudah datang, Suyin langsung mengangkat kepalanya dengan mengerucutkan bibirnya. "Kau lama sekali, aku sudah kelaparan karena menunggumu," ujar Suyin sembari menyipitkan matanya. "Maaf, kalau begitu biarkan aku yang mengambilkan makanan untukmu." Daehyun segera mengambilkan nasi beserta lauk pauk ke dalam piring Suyin hingga penuh. Sebenarnya di meja makan sudah tersedia beberapa jenis makanan yang dimasak oleh Bibi Xia. "Ya ampun, apa kau ingin membuatku gemuk?" Suyin menggelengkan kepalanya melihat nasi dan lauk yang menumpuk seperti gunung. "Kau akan terlihat lebih cantik jika kau sedikit gemuk. Lihatlah badanmu yang sangat kurus begitu. Jangan sampai saat bertemu dengan ayahmu, dia mengira kalau aku tidak memberimu makan," ucap Daehyun. "Aku tidak akan bisa gemuk. Sejak dulu tubuhku memang kecil. Apa kau tidak menyukaiku jika tubuhku kurus?" ujar Suyin. Ia langsung menyendokkan makanan ke dalam mulutnya karena sudah tidak sabar. "Aku menyukai apapun bentuk tubuhmu," ucap Daehyun yang tidak ingin membuat selera makan istrinya hilang. Suyin tidak menyahut lagi. Ia menundukkan kepalanya untuk menikmati semua makanannya dengan lahap. Daehyun hanya memandangi istri kecilnya yang tampak sangat enak dalam mengunyah makanan. Sepertinya dia harus memasak setiap hari jika ingin melihat Suyin seperti itu. "Tidak usah memandangku. Cepatlah habiskan makananmu jika kau tidak ingin terlambat," ujar Suyin yang menundukkan kepalanya. Ia sadar jika Daehyun sejak tadi memandangnya. Ia tidak peduli jika Daehyun tidak suka dengan nafsu makannya yang kadang berlebihan. Setelah selesai sarapan mereka segera berangkat bekerja. Daehyun pergi terlebih dahulu yang disusul Suyin yang menaiki mobil bersama Chung Ho. Suyin menolak ajakan Daehyun untuk menaiki mobilnya. Apalagi mereka juga harus menyembunyikan hubungan mereka dari Kim Soo-hyun. Setelah sampai di hotel, Daehyun segera menyuruh Chang Yuan untuk mengecek semua para investor, barangkali ada yang tiba-tiba saja menarik investasi mereka. Namun ada yang sedikit aneh, menurut Chang Yuan tidak ada satupun yang menarik investasi mereka.
Dae Hyun bisa bernapas lega namun ia juga harus waspada terhadap rencana Aeri. Ia sangat yakin jika Aeri pasti merencanakan sesuatu agar bisa bertahan seperti yang dilakukannya dulu. Dae Hyun malam ini tidak lembur. Dia berniat untuk pulang ke UN Village untuk menyelesaikan hubungannya dengan Aeri. Ia juga ingin memastikan apakah wanita itu sudah pergi atau belum. Sayang, malam ini aku tidak bisa pulang bersamamu, ujar Dae Hyun yang menghampiri meja kerja Su Yin. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti, sahut Su Yin menyunggingkan senyumnya. Namun aku bisa mengantarkanmu terlebih dahulu pulang ke villa, ujar Dae Hyun. Hari ini agak aman karena Kim Soo Hyun tengah sibuk mengadakan beberapa pertemuan dengan relasi. Su Yin tadi sempat diajak oleh Kim Soo Hyun namun beruntung Dae Hyun bisa menggagalkannya. Tidak usah, aku sudah mengirimkan pesan pada Chung Ho untuk segera menjemputku. Su Yin berdiri seraya meletakkan tas di bahunya. Beberapa menit lagi pasti Chung Ho akan sampai sehingga ia akan menunggu di lobi. Tidak usah terburu-buru turun, kita tunggu Chung Ho di sini saja terlebih dahulu. Dae Hyun menghalangi jalan istrinya kemudian ia menggenggam erat jemari Su Yin. Menaruhnya di bibirnya untuk mengecup tangan sang istri. Malam ini aku akan menyelesaikan hubunganku dengan Aeri, ucap Dae Hyun. Ini adalah waktu yang paling ditunggu sudah sejak lama. Apa kau yakin? Bagaimana dengan Jo Yeon Ho? Ujar Su Yin ragu. Ada rasa sedih ketika mengetahui jika mereka berpisah pasti Jo Yeon Ho akan tinggal bersama dengan Dae Hyun. Ia merasa kasihan jika Jo Yeon Ho harus berjauhan dengan ibu kandungnya. Aku yakin dia akan setuju. Dia pasti akan mengerti dengan semua ini. Kita bisa merawat Jo Yeon Ho nanti. Apa kau mau melakukan? Tentu saja. Su Yin menganggukkan kepalanya seraya menengadahkan wajahnya untuk melihat mata elang Dae Hyun. Terima kasih. Dae Hyun tidak tahan ingin memakan bibir tipis yang bergerak itu. Ia memegang tengkuk Su Yin untuk menahannya agar tidak terhuyung ke belakang saat ia meraup benda tipis itu. Rasanya sangat manis dan bikin ketagihan ingin lagi dan lagi. Lidah mereka menari-nari saling mengaitkan satu sama lain hingga ruangan terasa semakin panas membara. Su Yin hanya menerima saat lidah Dae Hyun menerobos masuk yang memberikan sensasi tidak ingin melepaskan. Namun Su Yin segera teringat pasti Chung Ho kini sudah berada di parkiran. Ia tidak enak jika menunggunya terlalu lama. Sayang, cukup, ujar Su Yin setelah berhasil mendorong tubuh Dae Hyun. Pria itu benar-benar tidak membiarkannya untuk istirahat jika ia tidak mendorong tubuhnya. Dae Hyun merapikan rambut Su Yin yang berantakan karena ulahnya. Ia menyisirnya menggunakan jemarinya. Ayo kita turun, ajak Su Yin. Baiklah, jika sudah sampai di rumah kabari aku dengan segera, pinta Dae Hyun. Dia ingin memastikan jika Su Yin sampai di rumah dalam keadaan selamat. Tidak usah khawatir, aku pasti sampai di rumah dengan selamat. Kau juga harus membuat keputusan yang tepat. Jangan sampai menyakiti Jo Yeon Ho, saran Su Yin. Ia memiliki firasat lain mengenai hal ini. Tiba-tiba saja hatinya menjadi iba pada Aeri jika Dae Hyun menceraikannya. Namun Su Yin segera menepisnya karena Aeri juga bersalah telah mengkhianati Dae Hyun. Dae Hyun merengkuh tubuh Su Yin sebentar lagi untuk memeluknya kemudian mengajaknya masuk lift bersama-sama sampai akhirnya mereka berpisah setelah keluar dari lift karena di lobi masih banyak tamu hotel yang berlalu lalang. Bab 113 Bukti yang tidak cukup kuat. UN Village. Dae Hyun memarkirkan mobilnya di depan rumah mewah yang telah ditinggalinya beberapa tahun dengan Aeri. Dari luar, rumah itu tampak sunyi. Jo Yeon Ho yang biasanya menyambutnya ketika pulang juga tidak terlihat. Pria itu langsung masuk ke dalam rumah. Ia pikir orang tuanya belum pulang namun sepertinya mereka sudah kembali karena sebelum sampai di ruang keluarga terdengar suara orang yang tengah berbincang-bincang. Sebelum menyapa Dae Hyun memandang ke sekeliling ruangan ternyata tidak ada Aeri di sana sehingga Dae Hyun merasa lega berarti wanita itu mungkin saja sudah pergi. Barangkali Aeri telah mengakui jika dirinya menginginkan hidup bersama dengan Han. Sehingga besok akan dengan mudah untuk mengurus surat perceraian. Belum sempat menyapa Dae Hyun merasa aneh dengan tatapan tajam orang tuanya ketika melihatnya baru datang. Mereka memasang wajah tajam seperti ingin menginterogasi. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan hal ini. Ayah, ibu, kalian sudah kembali. Sapa Dae Hyun pura-pura tidak menyadari ekspresi wajah mereka. Dengan santai ia ikut duduk di sofa. Apa yang kau lakukan pada Aeri? Tanya Park Ji-hun yang memasang wajah masam. Tidak ada, sahut Dae Hyun singkat. Ia meletakkan kakinya di atas kaki yang lain. Lalu kenapa kau mengusir menantu kami? Ni Park sudah geram melihat tingkah putranya. Sehingga langsung saja bertanya terus terang. Park Ji-hun mengetahui alasan semua itu pasti ada hubungannya dengan Su Yin. Ia pasti ingin berpisah dengan Aeri agar dapat menikahi Su Yin dengan tidak sembunyi-sembunyi. Semoga saja Dae Hyun dapat menyembunyikan dulu hubungan mereka dari Kim Soo Hyun karena anak bungsunya saat ini sepertinya memang sudah menikmati belajar bisnis perhotelan. Kenapa ibu tidak menanyakannya saja pada Aeri mengapa aku mengusirnya? Dae Hyun menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Ia tidak perlu merasa khawatir karena sudah memiliki bukti yang cukup kuat.
Dasar anak kurang ajar. Nipark mengusap dadanya agar tidak terbawa emosi oleh jawaban putranya yang tampak santai dan tidak merasa bersalah sama sekali. Daehyun mengeluarkan salah satu foto yang ada di saku jasnya. Ia meletakkannya di atas meja agar kedua orang tuanya dapat melihat. Tidak usah menunjukkan ini lagi. Airi sudah menceritakan dengan detail hal ini. Seharusnya kau tidak bersikap cemburu yang berlebihan seperti itu. Mereka malam itu pergi ke pesta temannya dan kemudian Han mengajaknya ke apartemen untuk mengobati luka di kaki Airi karena istrimu terjatuh, ujar Nipark. Ibu percaya padanya, aku cemburu padanya. Ya ampun yang benar saja, ujar Daehyun seraya berdecak tidak percaya. Ia bahkan tidak peduli dia akan tidur dengan siapapun di luar sana. Baginya yang terpenting adalah segera terlepas darinya. Airi dan Han itu sudah berteman sejak lama sehingga kau tidak perlu khawatir dengan hal itu, ujar Nipark. Tidak ada seorang ibu yang menginginkan rumah tangga anaknya berantakan apalagi ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Dia itu wanita pembohong, ibu. Tidak usah terlalu percaya dengan ucapannya, ujar Daehyun dengan nada sedikit tinggi untuk membuka pintu hati orang tuanya agar tidak terjerat lagi oleh omong kosong Airi. Kau saja yang bodoh menjadi seorang pria. Seharusnya kau bersyukur karena istrimu kini telah berubah. Ia rela meninggalkan karirnya demi merawat Yeon Ho, ujar Nipark yang tetap bersikeras membela menantunya. Park Ji-hun tidak mengatakan apapun. Ia memilih mendengarkan saja perdebatan yang terjadi di antara istri dan putranya. Ibu, ujar Daehyun sembari mengacak-acak rambutnya. Sepertinya bukti apapun tidak ada gunanya lagi. Daehyun, sekarang juga jemput cucu dan menantu kami. Bawa mereka pulang ke rumah ini sekarang juga. Pinta Nipark. Ia merasa kesal dengan Daehyun yang sangat santai karena kehilangan putranya. Memangnya di mana Yeon Ho? Daehyun langsung berdiri tanpa menunggu jawaban ibunya. Ia langsung menaiki tangga untuk ke kamar putranya. Ia sangat ingin tahu keberadaan putranya saat ini. Daehyun membuka pintu kamar yang biasa ditempati oleh Jo Yeon Ho. Lalu menghidupkan lampu agar kamar terlihat dengan terang. Tidak ada Jo Yeon Ho di sana bahkan Daehyun sudah mencarinya di toilet serta penjuru ruangan namun tetap saja tidak menemukannya. Daehyun menutup pintu kamar dengan kuat dan mengecek ke kamarnya untuk mencari keberadaan Airi namun tidak ditemukan mereka berdua. Kini firasat Daehyun benar-benar tidak enak. Ia segera menuruni tangga untuk kembali menemui kedua orang tuanya. Di mana Yeon Ho? Tanya Daehyun pada Nipark. Ia mengepalkan tinjunya untuk menahan emosi. Jo Yeon Ho ikut bersama dengan Airi. Sebaiknya kau jemput mereka jika tidak ingin kehilangan putramu, ujar Nipark. Ia juga tidak ingin jika sampai berpisah dengan cucu kesayangannya. Tanpa berkata lagi Daehyun segera melangkahkan kakinya keluar menuju mobilnya. Pantas saja ia merasa ada yang aneh dengan sikap Airi kali ini. Ia tidak akan membiarkan wanita itu menjauhkannya dengan putra semata wayangnya. Jo Yeon Ho sudah seperti udara yang selalu memberinya kehidupan. Daehyun membanting pintu mobilnya kuat-kuat. Ia sudah tidak sabar ingin segera menemui putranya. Setelah setengah jam perjalanan akhirnya Daehyun sampai di kediaman rumah Airi beserta ibunya. Ia sudah bisa menduga jika Airi pasti membawa Jo Yeon Ho ke rumah ibunya. Tok, tok, tok. Daehyun dengan sangat kuat menggedor pintu. Ia tidak peduli jika malam-malam seperti ini akan membangunkan penghuni rumah itu. Ia bahkan ingin sekali mendobrak pintu saat lama sekali tidak ada yang membukanya. Ceklek, pintu perlahan terbuka. Seorang wanita parubaya keluari sembari memamerkan deretan giginya. Raut wajahnya pura-pura terkejut ketika melihat Daehyun. Padahal ia sudah bisa menebak jika malam ini akan kedatangan tamu. Daehyun, sudah pakai sekali kau tidak mengunjungi ibu. Ibu seperti bermimpi melihatmu datang ke rumah ini, ujar seorang wanita itu yang bernama Sun Buk yang merupakan ibu kandung Airi. Ibu, di mana Jo Yeon Ho? Ujar Daehyun tidak memperdulikan ucapan ibu mertuanya. Ia berusaha untuk berbicara dengan sopan kepada ibu mertuanya. Sayang sekali bukan Airi yang keluar sehingga ia harus meredam emosinya terlebih dahulu. Tenanglah, dia ada di kamar bersama Airi. Menantuku, duduklah dahulu. Aku akan memanggil Airi karena kau pasti mencarinya, ujar Ni Sun Buk dengan senyuman hangat. Daehyun terpaksa masuk dan duduk terlebih dahulu di sofa untuk menghormati ibu mertuanya. Lama sekali Ni Sun Buk tak juga muncul. Daehyun sudah semakin tidak sabar namun dirinya juga tidak boleh berbuat yang tidak sopan di rumah orang lain. Sepertinya mereka berniat menguji kesabaranku, gumam Daehyun sembari melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah 15 menit namun mereka tidak juga keluar. Baru saja Daehyun hendak berdiri rupanya Jo Yeon Ho sudah berlari-lari kecil menuruni tangga. Yeon Ho, pelan-pelan, ujar Airi yang berjalan tepat di belakangnya. Ayah, seru Jo Yeon Ho yang selalu saja bersemangat ketika melihat ayahnya. Yeon Ho, ayah sangat merindukanmu. Apa kau baik-baik saja? Ujar Daehyun kemudian berjongkok untuk memeluk putranya. Ia bersyukur Airi tidak melakukan sesuatu terhadapnya karena ia tahu jika sejak kecil Airi tidak terlalu suka dan peduli pada Jo Yeon Ho. Aku baik-baik saja, ayah, sahut Jo Yeon Ho yang melepaskan diri dari dekapan Daehyun. Ayo kita pulang, ajak Daehyun sembari merengkuh pipi putranya yang menggemaskan.
Meski jarang di rumah tapi ia tidak ingin jika Jo Yeon-ho bersama Aeri. Apakah ibu juga akan pulang bersama kita? Ujar Jo Yeon-ho dengan wajah polos. Aeri, aku ingin berbicara padamu berdua saja. Yeon-ho, tunggu di sini sebentar, ujar Daehyun memandang putranya sebentar kemudian melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumah menuju ke halaman. Dia ingin mengantisipasi takut terjadi percekcokan antara dirinya dengan Aeri yang belum pantas dilihat oleh Jo Yeon-ho. Yeon-ho, tinggallah di sini sebentar bersama nenek, ujar Aeri pada putranya sebelum akhirnya mengikuti Daehyun keluar dari rumah. Bab 114 menaklukkan melalui keluarganya. Daehyun terus melangkahkan kakinya hingga ia sampai di dekat bangku panjang yang berada di halaman samping. Di sana cahayanya remang-remang karena sinar lampu terhalang pepohonan. Ia berdiri sambil memasukkan tangannya di saku celana. Aku ingin membawa pulang Yeon-ho. Kuharap kau tidak keberatan, ujar Daehyun ketika Aeri sudah sampai 1 meter di belakangnya. Ia berusaha berbicara dengan tenang dan tidak menggunakan emosinya. Jo Yeon-ho tidak akan mau pulang jika tidak bersamaku, sahut Aeri dengan senyum penuh percaya diri. Yeon-ho tidak pernah suka padamu sehingga aku yakin dia bisa hidup tanpamu. Lagi pula sejak kecil ia sudah terbiasa, ujar Daehyun sembari berbalik ke belakang untuk memandang Aeri. Apa kau yakin? Dia bahkan kemarin meminta ikut pergi bersamaku setelah kau mengusirku, ujar Aeri sembari terkekeh. Ia merasa lucu dengan Daehyun yang terlalu percaya diri. Itu pasti karena kau telah merayunya. Seharusnya kau senang karena aku melepaskanmu, dengan begitu kau akan bebas melakukan apapun dengan Han, cibir Daehyun. Jadi kau sungguh menuduhku berselingkuh dengannya, ujar Aeri dengan sedikit emosi dan berkaca-kaca. Ia mulai memainkan aktingnya kembali. Meski dirinya mencintai Han namun Aeri tidak ingin melepaskan Daehyun. Kau pikir selama ini aku bodoh? Ucap Daehyun dengan nada dingin. Tatapannya berapi-api ke arah Aeri. Daehyun, kau sungguh kejam. Ujar Aeri yang terisak-isak kemudian berlari masuk ke dalam rumah. Ia melakukan ini agar Jo Yeon-ho melihat bahwa Daehyun menyakitinya. Daehyun mengusap wajahnya dengan gusar dan putus asa. Ia terpaksa mengikuti langkah Aeri. Sungguh sangat menyebalkan jika ia sudah berakting seperti itu. Ayah, kenapa membuat ibuku menangis? Jo Yeon-ho yang marah pada Daehyun. Namun ekspresinya malah membuatnya terlihat lucu. Ayah tidak melakukan apapun. Yeon-ho, ayo kita pulang. Bujuk Daehyun tanpa memperdulikan Aeri yang terus terisak. Aku akan pulang namun setelah ayah meminta maaf pada ibu. Ayah juga harus membawa ibuku pulang, ucap Jo Yeon-ho yang kemudian menghampiri Aeri. Ia memeluk kaki Aeri dengan tangan kecilnya. Menantuku, jika kalian ada masalah sebaiknya diselesaikan baik-baik. Jangan seperti ini yang bisa mengorbankan perasaan Yeon-ho. Ni Sun-buk ikut angkat bicara. Ia akan berusaha keras agar Daehyun tidak menceraikan putrinya. Ia tidak ingin kehilangan ATM berjalan sehingga tidak perlu bersusah payah bekerja. Ibu, sudahlah. Daehyun tidak akan mendengarkan perkataan ibu, ujar Aeri di sela-sela isakannya. Yeon-ho, maafkan ibu jika selama ini tidak bisa merawat Jo Yeon-ho dengan baik. Aeri berlutut kemudian merengkuh wajah putranya. Ibu, aku tidak akan pergi bersama ayah jika ibu tidak ikut, ucap Jo Yeon-ho seraya mengusap air mata Aeri dengan tangan mungilnya. Dia tidak ingin melihat ibunya sedih. Daehyun tidak tahu harus berbuat apa. Pantas saja ia merasa ada yang aneh dengan Aeri kali ini. Ternyata ia sudah memiliki Jo Yeon-ho yang berpihak kepadanya. Jika ia tetap meninggalkan putranya ia takut Aeri akan melakukan hal yang buruk terhadapnya. Yeon-ho, pergilah bersama ayah. Aeri mengulurkan tangan untuk mengusap puncak kepala Jo Yeon-ho. Ayah, tolong bawa ibu bersama kita, ujar Jo Yeon-ho yang tiba-tiba saja memeluk kaki Daehyun dengan erat. Ia menangis sesenggukan. Anak itu tidak ingin berpisah dengan ibunya. Daehyun sungguh tidak tega melihat putranya menangis. Tindakan Aeri kini benar-benar di luar dugaannya. Ayah, aku mohon jangan pisahkan kami, ujar Yeon-ho yang terus mengeratkan pelukannya di kaki Daehyun. Daehyun menjadi dilema saat ini. Ingin meninggalkan putranya bersama Aeri tapi dia sungguh tidak bisa melakukan hal itu. Ia tidak ingin kehilangan putranya. Baiklah, kita pulang bersama ibu, ujar Daehyun dengan terpaksa menuruti kemauan putranya. Aeri rasanya ingin meloncat karena merasa sangat senang. Usahanya untuk bertahan melalui Jo Yeon-ho sepertinya lebih mudah daripada harus menemui para investor tua bangka yang kerap menginginkan tubuhnya. Namun Aeri hanya memasang ekspresi wajah datar agar tidak terlalu menampakkan rasa senangnya. Benarkah? Ucap Jo Yeon-ho yang langsung menghentikan tangisnya. Matanya berbinar-binar mendengar pernyataan ayahnya. Sahut Daehyun dengan rasa malas. Sepertinya dia harus memiliki rencana lain untuk bisa benar-benar lepas dari Aeri. Syukurlah, ternyata kalian hanya salah paham. Aeri, kau juga tidak boleh langsung pergi begitu saja. Ibu yakin karena Daehyun sedang emosi sehingga berbicara seperti itu, timpal Ni Sun-buk. Ia tersenyum senang sembari melirik putrinya. Ternyata idenya untuk berbuat baik pada cucunya sangatlah bermanfaat. Ya sudah,
Sebaiknya kami pergi sekarang juga karena kedua orang tuaku tengah menunggu Jo Yeon-ho, pamit Daehyun yang sudah tidak ingin berlama-lama di rumah itu. Kalau begitu hati-hati di jalan. Ibu titip salam kepada mereka, ujar Ni Sunbuk. Daehyun akhirnya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya mengajak Jo Yeon-ho untuk naik ke dalam mobilnya. Sedangkan Aeri tentu saja langsung ikut masuk ke dalam mobil tanpa peduli jika Daehyun tidak senang. Bayangan untuk segera terlepas dari Aeri belum bisa terwujud. Ini semakin membuatnya kesal. Daehyun membiarkan Aeri duduk di belakang bersama dengan Jo Yeon-ho padahal hal itu sesuatu yang sangat jarang terjadi. Selama dalam perjalanan Daehyun sama sekali tidak berniat untuk mengatakan apapun meski Aeri terus mengajaknya mengobrol. Saat tiba di UN Village ternyata Jo Yeon sudah tertidur pulas sehingga Daehyun langsung membawanya ke dalam kamar. Sedangkan Aeri masih di bawah menemui mertuanya. Aeri, kau tidak boleh pergi dengan tiba-tiba seperti itu, ujar Ni Park yang duduk di samping Aeri. Ibu, maafkan aku. Aku hanya menuruti perkataan Daehyun agar aku pergi dari rumah ini. Padahal hatiku sangat sedih saat melangkah keluar, ucap Aeri dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Daehyun mungkin hanya cemburu sehingga ia menjadi emosi seperti itu. Seorang pria memang seperti itu, ia akan sangat marah jika mengetahui istrinya bersama pria lain, ujar Ni Park sembari tersenyum untuk menenangkan menantunya. Park Ji-hun hanya terdiam sambil mendengarkan istrinya yang tengah merayu Aeri untuk tetap tinggal. Ia tidak mengetahui apa yang sebelumnya terjadi namun ia sangat yakin jika Daehyun melakukan itu pasti ada alasan kuat di baliknya. Aeri menyandarkan kepalanya di bahu Ni Park. Jika dia tidak bisa menaklukkan Daehyun dengan hatinya maka dia akan menaklukkan Daehyun dengan anggota keluarganya. Dia harus membuat keluarganya berpihak kepadanya dengan begitu Daehyun pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah ke atas. Susul Daehyun di kamarnya, jelaskan padanya jika kau tidak melakukan semua yang dituduhkan kepadamu, ujar Ni Park. Ia ingin melihat rumah tangga putranya kembali utuh seperti semula. Baiklah, kalau begitu aku akan ke atas. Aeri segera menaiki tangga sambil menyeka air matanya. Tidak disangka ternyata tidak butuh waktu lama untuk kembali ke dalam rumah itu. Aeri segera menaiki tangga menuju kamarnya. Ia perlahan membuka pintu kamar, ternyata Daehyun baru saja membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Terima kasih sudah membawaku kembali ke dalam rumah ini, ucap Aeri seraya tersenyum merekah. Aku melakukannya demi Yeon-ho. Kau tidak usah mengira jika aku masih menginginkanmu tetap tinggal di rumah ini, ujar Daehyun dengan nada datar sembari menautkan kancing bajunya. Bagiku itu tidak masalah sama sekali. Daehyun, kau tidak akan bisa mengusirku dari rumah ini, ucap Aeri dengan tersenyum licik. Ia tidak perlu bersikap baik kepada Daehyun karena sepertinya percuma saja. Kita lihat saja nanti, ujar Daehyun. Ia meraih bantal dan selimut untuk dibawanya ke dalam ruang kerjanya. Ia lebih baik tidur di sana saja daripada tidur seranjang dengan wanita licik seperti Aeri. Aeri merasa sangat marah sehingga ia membuang semua barang-barang yang ada di meja riasnya. Lihat saja nanti, aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Ucap Aeri dengan sorot mata berapi-api sembari mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Bab 115 Suasana Hati yang Buruk. Pagi hari Daehyun langsung pergi bekerja tanpa ikut sarapan bersama dengan yang lain padahal Jo Yeon-ho merengek agar Daehyun sarapan terlebih dahulu. Anak itu bersikeras agar ayahnya tetap tinggal karena sudah beberapa hari tidak sarapan bersama. Ayah terburu-buru. Kau bisa sarapan bersama dengan kakek dan nenek, ujar Daehyun seraya berjongkok untuk memegang pundak Jo Yeon-ho. Sebenarnya dia tidak tega jika menolak keinginannya. Namun melihat Aeri di rumah itu membuatnya tidak bernafsu untuk makan. Apa ayah dan ibu masih bertengkar? Tanya Jo Yeon-ho dengan wajah polos. Tidak, ayah hanya agak sibuk. Ya sudah, ayah berangkat terlebih dahulu, ujar Daehyun tanpa menjawab pertanyaan putranya karena anak seusianya belum pantas mengetahui masalah orang dewasa. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan. Jo Yeon-ho mencium kedua pipi Daehyun secara bergantian. Jo Yeon-ho mengikuti langkah Daehyun sampai ke teras kemudian melambaikan tangannya ketika mobil Daehyun melintas di depannya. Ia segera bergegas kembali masuk setelah mobil Daehyun tidak terlihat lagi. Di mana kakak? Tanya Kim Soo-hyun yang baru saja keluar dari kamarnya. Beberapa hari ini ia agak sibuk sehingga harus lembur. Ia kemarin sangat menyayangkan tidak bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Kakakmu sudah pergi. Ia tampak sangat terburu-buru, sahut Ni Park yang tengah menata makanan di meja. Ibu, sepertinya Daehyun tidak sarapan karena aku berada di rumah ini lagi, ujar Aeri menundukkan kepalanya. Ia memasang wajah yang sangat terlihat pilu seolah-olah dia sangat tersakiti. Aeri, kau tidak boleh berbicara seperti itu. Aku yakin Daehyun memang sedang sibuk, ujar Ni Park untuk menenangkan Aeri. Jadi kalian bertengkar, tebak Kim Soo-hyun seraya tersenyum miring. Ia tidak tahu mengenai masalah kemarin. Itu hanya sebuah kesalahpahaman saja, timpal Park Ji-hun. Ya ampun, jika pada akhirnya selalu bertengkar untuk apa kalian menikah? Cibir Kim Soo-hyun. Ia dapat menebak jika itu pasti kesalahan Aeri. Kim Soo-hyun. Ni Park melotot ke arah putranya. Ia takut akan menyinggung perasaan Aeri.
Terlebih lagi di sana ada Jo Yeon-ho. Aeri, tidak usah terlalu dipikirkan. Ibu yakin Daehyun tidak seperti itu, ujar Ni Park. Baiklah, sahut Aeri sembari mengusap air mata yang hanya sedikit menggenang di pelupuk matanya. Ayah, kemarin nenek menghubungiku agar kakak mengunjunginya ke Busan. Nenek baru saja pindah kemarin, ucap Kim Soo-hyun. Iya, sepertinya nenekmu merindukan Daehyun. Mungkin karena mereka sudah lama tidak bertemu, sahut Park Ji-hun. Sebenarnya kemarin ibunya sudah menitip pesan kepadanya namun dirinya belum ada waktu untuk menyampaikan hal itu. Beberapa hari kemarin ia pergi ke Busan untuk membantu pindahan ibunya dari Gosan. Sepertinya begitu, ujar Kim Soo-hyun. Kini mereka makan dalam keadaan hening. Hanya sesekali saja terdengar obrolan antara Ni Park dan Aeri. Setelah selesai sarapan mereka kembali mengerjakan aktivitas masing-masing. Aeri sebenarnya sangat jenuh di rumah namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengantarkan Jo Yeon-ho ke sekolahnya. Aeri menutup pintu kamarnya setelah selesai sarapan untuk berganti pakaian. Sebelum itu ia ingin terlebih dahulu menghubungi Han. Ia harus mengingatkan Han agar sekarang lebih hati-hati. Aeri langsung buru-buru masuk ke kamar mandi karena takut ada yang mendengarkan. Pagi, sayang. Ada apa pagi-pagi sudah menelepon? Apa kau merindukanku? Tanya suara Han yang begitu renyah ketika sambungan telepon sudah terhubung. Hentikan omong kosongmu. Sebaiknya kau berhati-hati sekarang. Daehyun sepertinya sudah mencurigai hubungi kita, ujar Aeri dengan suara pelan. Benarkah? Lalu bagaimana denganmu sekarang? Tanya Han. Aku sudah berhasil kembali ke rumah ini namun Daehyun bersikap dingin terhadapku, ujar Aeri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk sementara jangan menghubungi ataupun menemuiku, ujar Aeri. Ia masih membutuhkan Daehyun yang merupakan sumber uang baginya. Ibu, teriak Jo Yeon-ho dari luar kamar sembari menggedor pintu. Aeri langsung menutup teleponnya dengan segera tanpa berkata apa-apa lagi. Ini sudah sangat darurat. Jika mertuanya sampai mengetahui hal itu, sudah pasti dirinya akan langsung ditendang keluar dari rumah mewah itu. Ia tidak bisa membayangkan akan bekerja keras lagi seperti sebelum menikah dengan Daehyun. Ada apa, Yeon-ho? Ujar Aeri setelah membuka pintu. Kenapa ibu lama sekali? Ini sudah siang nanti aku bisa terlambat, ucap Jo Yeon-ho mendongakkan wajahnya. Maaf, tadi ibu ke kamar mandi. Ayo kita berangkat. Aeri langsung menggenggam tangan Jo Yeon-ho, kemudian bergegas mengantarnya ke sekolah. The Sila Seoul Hotel. Hari ini suasana hati Daehyun sepertinya sedang sangat kacau. Sampai-sampai ia memarahi pekerja yang tengah membersihkan ruangan. Padahal pekerja itu sama sekali tidak bersalah. Hari ini setiap ada karyawan yang melakukan kesalahan kecil maka emosinya akan meledak. Suyin menghampiri Daehyun untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya yang hari ini sangat aneh. Semalam padahal ia kelihatan baik-baik saja. Sayang, sapa Suyin dengan lembut hingga mampu mencairkan suasana hati Daehyun yang tengah membeku. Hari ini tidak ada kesempatan untuk Suyin menanyakan hal itu karena selalu saja ada karyawan yang datang. Apalagi hari ini ada tes penerimaan karyawan baru membuat mereka sangat sibuk. Saat ini sedang jam makan siang sehingga digunakan Suyin untuk menyapa suaminya. Tak lupa ia sudah mengunci pintu terlebih dahulu karena takut jika saja ada orang tiba-tiba nyelonong masuk tanpa permisi. Daehyun yang tengah berkutat pada layar monitor langsung memandang ke sumber suara lembut itu. Rasa kekesalan yang ada di hatinya perlahan membaik dengan adanya Suyin. Ia menatap manik mata indah Suyin. Melihat istri kecilnya tersenyum membuat beban yang ada di pundaknya perlahan menghilang. Sayang, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Jika lelah lebih baik istirahat terlebih dahulu. Suyin berjalan ke belakang kursi Daehyun kemudian melingkarkan tangannya di leher suaminya. Aku hanya kesal pada diriku sendiri, ucap Daehyun sembari memiringkan kepalanya untuk merengkuh pipi Suyin. Kenapa? Suyin menempelkan wajahnya di pipi Daehyun. Ia ingin mengembalikan suasana hati suaminya yang buruk menjadi baik kembali. Aku belum bisa terlepas dari Aeri, ujar Daehyun dengan rasa kesal yang menyelimuti hatinya. Bukankah kau bilang kau sudah mengusirnya agar pergi dari rumah? Tanya Suyin seraya mengerutkan keningnya. Dia memang pergi dari rumah namun sayang sekali dia bahkan membawa Yeon-ho bersamanya. Daehyun menghela napas panjang sambil meneguk salivanya hingga tampak otot lehernya yang bergerak naik turun. Benarkah? Apa dia mengelak dengan foto-foto yang kemarin kau tunjukkan? Tebak Suyin. Ia bahkan berakting terlihat sangat menyedihkan di depan Yeon-ho dan kedua orang tuaku. Aku semakin kesal melihatnya berlama-lama tinggal di rumah, ucap Daehyun seraya mendengus. Jadi dia sudah kembali ke rumah. Aku terpaksa membawanya pulang karena Jo Yeon-ho yang memohon. Bagiku sangat sulit untuk menolak keinginan putraku. Daehyun mengusap wajahnya dengan gusar. Sudah, sekarang tidak usah dipikirkan. Aku yakin suatu saat nanti kita dapat membongkar kejahatan dan kebohongan Aeri selama ini, ujar Suyin seraya tersenyum. Meski hatinya sedikit kecewa mendengar hal itu namun ia akan mencoba untuk baik-baik saja. Terpaksa kita harus menunggu lebih lama lagi untuk kita tinggal bersama, ucap Daehyun lirih. Tidak masalah,
Aku akan dengan sabar menunggu waktu itu, ujar Su Hyun seraya tersenyum hangat. Terima kasih, sayang. Kau memang istri yang terbaik, ucap Daehyun. Setelah berbicara dengan Su Yin hatinya kini terasa lebih lega. Ayo kita makan siang karena aku sudah sangat lapar, ajak Su Yin sembari memegang perutnya. Baiklah, Daehyun berdiri kemudian menggandeng tangan Su Yin walau hanya sampai pintu harus melepasnya. Selanjutnya bab 116 tidak ingin memberi harapan palsu.